Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau membahas tentang sensitif anak spesial ya. Jadi anak spesial itu kan sensitifnya banyak gitu. Kalau yang dialamin oleh anak saya itu dia sensitif di pencernaan, yaitu alergi dengan makanan tertentu, terus sensitif juga dengan taktilnya. Jadi untuk motorik kasarnya itu, untuk perabanya itu juga ada masalah gitu. Terus sensitif juga dengan area mulutnya dia, terus sensitif juga dengan pendengaran ya. Maksudnya ini adalah suara-suara tertentu gitu. Jadi banyak banget PR-nya. Nah ini satu persatu dicoba untuk beberapa itu udah jalanin terapi ya, dan yang lainnya itu untuk dijalanin sendiri. Maksudnya saya mau menggali sendiri gimana caranya agar dia itu bisa gitu. Nah ini saya mau membahas, mau sharing tentang pengalaman saya untuk dia sensitif dengan suara tertentunya itu hilang. Jadi dia itu sangat sensitif dengan suara-suara tertentu ya, maksudnya di bagian pendengarannya gitu. Jadi dia itu sensitif dengan suara blender, suara mixer, suara hair dryer, suara vacuum cleaner, suara untuk yang cukur rambut krok-krok gruk-gruk itu juga dia itu sensitif gitu. Jadi kalau dia mendengarkan suara-suara itu dia pasti lari terbirit-birit terus, atau dia kabur ke kamar mengunci pintu, atau dia memeluk bundanya. Jadi kayak meminta perlindungan, kayak dia itu mendengar seperti itu tuh kayak ini ada bahaya nih gitu. Jadi bener-bener lari ketakutan kayak ada apa gitu, padahal itu kan cuma suara yang biasa gitu loh. Jadi kalau untuk anak normal mungkin itu sesuatu yang biasa gitu, tapi untuk anak spesial itu sesuatu yang mengganggu bagi dia gitu. Halo Sani. Ini namanya Sani ya. Terus kalau saya mau masak gitu ya, saya nyalain blender atau mixer gitu, dan dia juga pasti lari ketakutan gitu. Jadi saya berpikir ini mau sampai kapan kayak gini terus gitu loh. Masa setiap saya mau menyalakan perabot rumah tangga gitu, saya mau beres-beres gitu, dia harus kabur, saya harus menenangin dia gitu loh. Mau sampai kapan gitu, saya berpikir ini gimana caranya ya gitu. Nah terus saya mulai mencari-cari. Jadi ketika saya mau masak, misalnya saya mau nyalain blender atau mixer gitu, dia memang sempat ngintip-ngintip gitu. Jadi kayak dia takut tapi penasaran gitu. Ya udah saya ajak aja, saya perkenalkan baik-baik. Ini namanya ini namanya ini nggak apa-apa loh kalau denger ini nggak bahaya gitu. Jadi saya ajak, saya libatkan, saya coba untuk masukkan ini gitu ya. Tujuannya memang dia biar paham sekaligus mengenal apa itu yang dipegang gitu, misalnya bawang merah, bawang putih gitu kan. Jadi sekaligus dia belajar, biasanya kan belajarnya di flashcard tuh. Nah ini sekaligus dia belajar secara langsung gitu, ini nggak apa-apa, ini masukin ini kayak gitu. Jadi ya sudah sekalian belajar, saya libatkan dia pelan-pelan aja. Jadi udah 1,5 tahun sudah saya praktekkan sendiri ya ini ya. Alhamdulillah sekarang dia nggak takut lagi dengan suara mixer atau blender, pokoknya alat-alat rumah tangga yang mengakibatkan kebisingan yang bagi dia itu dulu sakit mungkin ya, tapi sekarang enggak gitu. Ya bagi dia mungkin sakit atau takut gitu atau bahaya gitu, sekarang dia udah mulai berani gitu. Nah terus seperti ini ya contohnya. Ini sudah saya ambil video dokumentasi ini ya beberapa hari yang lalu saat saya memblender bahan-bahan gitu. Jadi sekalian aja saya videoin gitu. Adalah bahan-bahan yang saya gunakan ya. Ini ada bawang merah besar, bawang merah batu nyebutnya ya. Ini memang gede-gede banget. Terus ini ada bawang putih cutting, ini juga yang besar-besar. Saya kalau untuk bawang merah dan bawang putih selalu milih yang gede. Kenapa? Karena biar ngupasnya lebih mudah ya, dan nggak PR gitu. Udah sekalian pengenalan ya. Apa namanya? Bawang merah. Kalau ini namanya apa? Bawang putih. Kalau ini namanya apa? Cabai. Benar, terima kasih. Lalu saatnya proses untuk menghaluskan bahan-bahan ini ya. Masukin lagi. Ya, terus ditutup pakai ini, Nah, terus dipencet, diputar. Oke, nggak takut kan?
Jadi dulu itu dia sangat takut banget dengar suara ini dan pasti langsung lari ketakutan ketika mendengarkan suara-suara alat rumah tangga ini ya. Udah selesai. Terima kasih Sani. Iya. Terus yang kedua, dia dulu juga takut dengan hair dryer ya. Jadi hair dryer itu dia takut lari ketika saya mau mengeringin rambut, pasti dia berusaha untuk kabur gitu. Tapi takut gitu, pokoknya takut ada bahaya apa gimana gitu. Nah lama-lama saya berpikir lagi, ini mau sampai kapan kayak gini? Padahal ini cuma hal biasa, nggak yang sesuatu yang bahaya gitu, tapi dia bisa ketakutan histeris begitu, kadang teriak, kadang lari, kadang mengunci pintu agar suara itu nggak terdengar bagi dia gitu. Nah saya perkenalkan juga, jadi pas saat dia habis mandi atau rambutnya basah, saya perkenalkan tuh pelan-pelan ya, ini namanya hair dryer, ini nggak apa-apa, ini fungsinya untuk mengeringkan rambut gitu. Nah lama-lama dia akan merekam, dia akan paham, oh iya nggak apa-apa. Nah ini ada juga contohnya pas saat saya mengeringkan rambut dia ya, jadi dia udah nggak takut lagi gitu. Satu trik juga nih biar tahan dengan suara bising ya. Jadi saya biasakan dengan suara hair dryer ya. Jadi setiap mandi itu saya keringkan rambutnya. Dulu dia takut banget dengan suara hair dryer ini, tapi lama-lama dengan pelan-pelan kita ajarkan terus, kita kasih tahu terus bahwa hair dryer ini nggak bahaya gitu. Suara hair dryer ini nggak bahaya. Jadi lama-lama dia akan terbiasa dan nggak merasa terganggu dengan suara ini gitu. Nah, yang ketiga itu adalah saat cukur rambut ya. Jadi selama ini dari dia lahir sampai sekarang usia 5 tahun, dia selalu potong rambutnya sama saya, sama bundanya. Karena dia sangat takut, sangat sensitif mendengarkan suara yang krok-krok, walaupun itu suaranya udah level paling terkecil ya, tapi tetap dia tuh takut gitu. Dia tuh takut banget, makanya saya sampai beli alatnya sendiri. Ya udah saya cukur sendiri, saya sambil ajarin dia gitu, ajarin bahwa ini nggak apa-apa gitu potong rambut, tapi tetap aja walaupun saya yang nyukur tetap aja dia sambil kabur sambil kemana gitu. Jadi terpaksa juga saya harus setelin YouTube atau gimana ya, walaupun cuma itu 10 menit atau 15 menit, yang penting dia kooperatif saat saya potong gitu. Tapi dan ini video dokumentasi saat saya mencukur rambut anak saya ya. Jadi selama ini saya mencukur menggunakan alat ini gitu. Tapi ya namanya kan potong dengan saya bukan yang ahli profesional tukang cukur, jadi ya hasilnya nggak sebagus kalau di tukang cukur gitu. Jadi potongnya ya begitu aja gitu. Nah lama-lama saya juga berpikir, nah ini mau sampai kapan? Kan semakin hari dia akan semakin tumbuh, dia udah mulai sekolah, nanti akan sekolah SD. Masa iya cukurnya sama saya yang hasilnya nggak bagus gitu? Saya sendiri nggak pede gitu kan. Ya udah saya seminggu yang lalu nih saya coba ajak ke tukang potong rambut ya. Kebetulan kakaknya juga udah mau potong. Kakaknya juga perdana, dulu kakaknya juga potongnya sama saya terus. Ini saya ajak dua-duanya ini, kakak sama adik. Kakaknya nanti mau pasti ya, kalau kakak bisa dibujuk gitu. Nah kalau adiknya kalau mau syukur, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah siasatnya pertama saya bawakan kain ya, kain dari rumah. Jadi udah saya jepitin gitu di baju dia, biar nanti rambut-rambut yang jatuh itu ke kain itu gitu. Jadi nggak pakai kain yang punya si abang tukang potong rambut gitu loh. Jadi dia udah merasa nyaman dengan apa yang dibawa gitu. Ya udah, ternyata dia mau, masya Allah, alhamdulillah, baru kali ini dia perdana ke tukang cukur dan dia mau gitu. Nggak perdana sih, perdana dia mau maksud saya. Pertama kali dia mau, nggak ngamuk atau nggak berontak gitu, jadi dia nurut aja gitu. Ini ada videonya nih. Ini stimulasi, sekarang dia sudah mau ke tukang rambut
ke tempat cukur rambut ya, ke salon gitu. Jadi dia ngerasa sudah nyaman, sudah nggak terganggu lagi telinganya dengan suara bising ini. Masya Allah, terima kasih. Saya bersyukur banget dan seneng banget akhirnya dia mau cukur. Makasih Dek kerjasamanya dan sudah kooperatif. Ini juga saya videoin, saya dokumentasiin karena bener-bener ini bagi saya adalah sesuatu yang amazing gitu, sesuatu yang Masya Allah gitu. Pokoknya kalau punya anak spesial itu hal-hal kecil, hal sepele itu yang bagi orang itu biasa aja tapi luar biasa bagi saya gitu. Masya Allah, aku seneng banget ini dia udah bisa, dia udah mau ke tukang cukur gitu, seneng banget Masya Allah. Ya begitulah pokoknya cerita dari saya ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, jadi memang kuncinya adalah kesabaran, telaten, konsisten, jangan pernah bosen kita untuk memberikan masukan, inputan, omongan yang positif kepada anak kita gitu. Jadi kita kasih tahu aja, oh ini nggak bahaya, ini nggak apa-apa. Lama-lama dia akan ngerekam, percayalah. Dia lama-lama akan ngerekam di kepala dia, oh iya ini nggak apa-apa nih. Ketika saya mendengarkan ini, ketika saya ini, dia lama-lama akan tahu gitu. Ini pengalaman pribadi saya sih. Ya Allah, saya bersyukur banget, Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah dengan belajar untuk mengenal sesuatu ternyata bisa gitu. Jadi pengenalannya harus pelan-pelan sih menurut saya ya. Kalau untuk pengalaman dari anak saya itu memang harus pelan-pelan, kitanya harus sabar, telaten, konsisten gitu. Terus banyak-banyak diajak komunikasi untuk anaknya juga gitu. Walaupun kadang dia tuh kalau kita ajak ngomong dengerin nggak sih gitu, tapi sebenarnya mau dengerin atau enggak, yang penting kita udah berusaha gitu loh. Entah itu di input, direkam di kepalanya, tapi kita yang penting udah berusaha gitu. Jadi sabar, telaten, konsisten, dan kita banyak berdoa gitu. Kita banyak memohon kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta gitu. Komunikasi kita dengan Allah itu benar-benar di deket gitu. Jadi memang mohon banget dengan diberikan kelancaran kita dalam membimbing anak dan juga kelancaran anak dalam menyampaikan sesuatu. Jadi semuanya berjalan lancar, kita udah berusaha, udah ikhtiar, anaknya juga jadi semangat, terus Allah memberikan kelancaran usaha kita gitu. Jadi usaha kita, ikhtiar kita untuk mengejar PR-PR ketinggalan anak-anak kita. Tidak ada usaha kita yang sia-sia gitu. Jadi semangat terus ya Mam, jangan lupa untuk selalu sabar, sabar dan sabar. Insya Allah akan membuahkan hasil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak.